istilah kalibrasi ini bukan untuk menyesuaikan ya, bukan untuk menservis alat sesuai dengan speknya, tetapi kalibrasi ini hanya nanti memeriksa gitu ya, sejauh mana tingkat akurasi nih si alat ini. Oke. Karena alat itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kita pengen tahu nih alat ini sejauh mana sih tingkat akurasinya, ada koreksinya tidak? Ya kayak sekarang ya kita setiap ke tempat tertentu gitu ya. Mungkin walaupun sekarang di rumah aja gitu ya. Tapi ada kalanya katakanlah kita mau beli makanan nih gitu ya. Ada yang toko kue masih buka gitu ya. Kalau sana pasti atau mungkin yang bekerja masih ada yang sekarang ke kantor gitu ya. Pasti ada pemeriksaan suhu. Pernah nggak kita merasa pada saat diperiksa suhunya kok aneh ya? Suhunya kok suhu saya 33 gitu. Nggak mungkin ya. Kalau suhunya 33 itu berbahaya sebenarnya gitu ya. Nah ini tentunya alat itu sebenarnya tingkat keyakinannya berapa sih? Bisa jadi dia terbacanya 33, tapi pada kenyataan ternyata ada koreksi sebesar 2 derajat katakanlah. Jadi menjadi aktualnya adalah 35. Ya. Itu bisa saja terjadi. Bahkan alat baru pun ada kemungkinan jadi seperti itu. Ya. Pak Budi, ya, ada yang bertanya, ya. Perbedaan kalibrasi alat dengan verifikasi alat itu apa, Pak? Oh, kalibrasi dan verifikasi gitu ya. Ya, ya ini nggak apa-apa, kita lebih baik diskusi ya, nggak harus sampai habis materinya gitu ya Pak. Tapi ya. Nanti materi bisa sambil dibaca ya, kita banyak diskusi. Jadi kalau kalibrasi itu semua perlakuan ya, artinya semua tahapan proses kalibrasi itu harus dilakukan. Ya. Hampir sama. Tapi kalau verifikasi itu hanya pada titik-titik tertentu. Katakanlah kita hanya membandingkan, gitu ya. Itu verifikasi. Tapi kalau kalibrasi, kita harus ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Jadi misalkan metodenya pun harus sesuai dengan yang standar, gitu ya. Jadi ada istilah kalibrasi internal. Mungkin yang bekerja di pabrik gitu ya, pernah ada yang namanya ini ada kalibrasi internal. Kalibrasi internal syaratnya apa sih? Boleh dilakukan, boleh gitu ya. Tapi syaratnya apa? Ya metodenya harus tertelusur. Alat kalibratornya juga harus tertelusur gitu ya. Tapi kalau verifikasi itu sifatnya membandingkan. Jadi misalkan kita punya 2 alat, yang alat ini kita kalibrasikan gitu ya, kita kalibrasikan dan kita tahu nilai ketidakpastiannya atau nilai benarnya seperti apa. Kita bandingkan dengan alat yang akan kita verifikasi. Seperti itu. Baik. Ada satu pertanyaan lagi Pak ya? Masih terkait. Ya, alat baru yang sudah ada sertifikat atau data validasi dari maker perlu dikalibrasi juga nggak Pak? Alat baru ya? Ya. Alat baru yang sudah ada sertifikat dari pembuatnya ya? Dari pembuat. Nah, seperti ini. Jadi kalau di perusahaan gitu ya, katakanlah kita beli alat nih. Nah, kita sudah mendapatkan sertifikat kalibrasi dari pembuat. Nah, ini ada kalanya suatu lembaga penilai kesesuaian ya atau auditor gitu ya. Itu oke, ini tidak menjadi masalah. Tapi kita lebih dalam lagi gitu.
yang mengkalibrasi ini apakah bisa dipastikan ya mereka metodenya tertelusur, alat kalibrator mereka itu sudah tertelusur ke standar internasional belum? Ya. Nah, untuk menjamin keabsahan gitu ya, biasanya kalibrasi itu dilakukan ke laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, dengan akreditasi ya, kalau di Indonesia namanya dari KAN, Komite Akreditasi Nasional. Ini dari lembaga di luar negeri ada juga, gitu ya. Itu dapat menjamin keabsahan dari sertifikat kalibrasi. Ya kita boleh percaya atau menggunakan sertifikat dari pabrikan gitu ya. Tapi kalau memang kita ingin memeriksa lebih dalam gitu ya, kita bisa tanya nih, mereka mengkalibrasi dengan apa? Sertifikat kalibratornya bagaimana? Metodenya metode dengan apa? Nah itu seperti itu. Pak mau tanya. Ya. Untuk di ISO sendiri kan itu diatur kalau misalkan alat harus terkalibrasi ya Pak. Ya. Nah kalau untuk beberapa alat kayak ada saya klien itu untuk pengukuran kadar airnya dia tidak dikalibrasi. Jadi memang kalau udah rusak diganti. Itu apakah ada aturan khusus berapa lama harus digantinya atau seperti apa? Adakah aturan khususnya Pak? Oh ini ya. Jadi kalau rusak ya. Jadi mereka rusak ganti gitu ya. Iya, cuman memang tidak ada waktunya, bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Itu gimana Pak? Nah, untuk alat barunya sudah ada kalibrasinya belum? Alat barunya mungkin dari pabrikannya aja sih Pak, setan pabrikannya. Ya, itu harus dipastikan walaupun alat baru kita harus tahu nih tingkat kebenarannya mungkin ya alat baru pun dia punya nilai koreksi gitu ya. Untuk pembandingnya itu seperti apa? Kalau so far sih selama ini membandingkan dengan lab eksternal, kalau misalkan nilai kadar airnya nggak jauh beda, itu masih diasumsikan sebagai alat tersebut masih bagus. Apakah hal itu bisa dilakukan? Masih bagus ya, tapi gini itu berbeda ya. Jadi kalau di klausul ISO 9001 ada mampu telusur alat ya, artinya kalibrasi. Beda dengan verifikasi dari hasil suatu pengukuran ya. Karena bisa jadi alat ini benar gitu ya, tapi metode pengukurannya itu dia salah gitu ya. Nah, akhirnya kan seolah jadi alatnya yang salah gitu ya. Nah, kita membandingkan dengan lab eksternal pun belum tentu metode di lab eksternal itu metodenya sama nggak dengan yang kita misalkan. Kita ngomong dengan kadar air. Nah, metode pemeriksaan kadar air itu macam-macam. Ada yang pakai moisture analyzer, ada yang pakai metode oven gitu ya. Ya tentunya metode kalau belum tervalidasi juga akan hasilnya pun ada kemungkinan ada perbedaan. Kalau gitu, apakah semua alat ukur itu bisa dikalibrasi? Bisa, ya. Oke. Berarti semua alat ukur. Ya. Jadi semua alat ukur ya. Kalau dia bukan sebagai alat ukur gitu ya. Iya. Mungkin ada alat, tapi dia itu bukan untuk rilis hasil contohnya gitu ya. Jadi alat itu hanya alat bantu. Tapi kalau memang itu sebagai alat ukur, jadi kalau ukurannya itu dijadikan sebagai parameter, katakanlah parameter rilis suatu proses atau suatu produk gitu ya, itu wajib dikalibrasi. Nah Pak, untuk alat yang saya maksud ini, kebetulan klien saya pernah bertanya untuk ke badan kalibrasinya. Waktu itu saya lupa itu apa. Nah katanya untuk alat tersebut memang tidak bisa dikalibrasi. Itu bagaimana Pak? Apakah ada solusi lain? Pasti ada ini Pak. Bagaimana untuk kalau tidak bisa dikalibrasi, biasanya untuk bisa diverifikasi.
Oh, Jadi jadi verifikasi. ya sebagai contoh nih, tidak memungkinkan contohnya autoclave gitu ya. Autoclave itu kalau kita Iya. kan dia tidak bisa ditutup rapat ya. Dan namanya autoclave kan harus rapat ya, jadi vakum gitu ya. Nah, memungkinkan nggak? Nah, kalau untuk mendeteksi katakanlah kebocoran atau apa ya, yaitu ada namanya atau apa ya. Jadi ada semacam zat yang kalau kita masukkan nanti timbul bau atau apa gitu ya. Oh iya. Bioanalyzer atau apa gitu ya. Ya, kalau memang tidak memungkinkan gitu ya bisa. Oke, ya. Makasih Pak. Oke. Silakan Pak Budi dilanjutkan. Jadi latar belakang kenapa sih harus dikalibrasi gitu ya? Yang mana di dunia ya, dunia ini kan punya satuan ukur yang berbeda-beda. Kita bisa artinya misalnya di Indonesia, kita di Indonesia saja di pasar ya, kita ngomong beras itu ada yang pakai literan, ada yang pakai kilogram gitu kan ya. Itu pasti bertengkar nanti apalagi antar negara gitu ya. Antar negara berbeda-beda. Dia bilang hasil saya ini beras 1 kilo. Tapi begitu di negara lain, enggak, ini salah gitu ya. Kalau alat ukur saya bilangnya ini masih kurang 100 gram. Nah, itu akan terjadi perdebatan, enggak ada titik temunya. Nah, makanya untuk agar terjadi kesepakatan gitu ya, kesesuaian, makanya ada yang namanya kalibrasi. Tinggal tanya saja, alatmu sudah dikalibrasi belum gitu ya. Nah, kalau sudah terkalibrasi, oke lah. Kita berarti hasil kalibrasinya bagaimana nih? Pasti kalau hasil kalibrasinya katakanlah koreksinya sama, pasti akan sama hasil pengukurannya. Jadi tidak terjadi namanya perdebatan gitu ya. Karena ngukurnya juga beda, timbangannya beda. Waktu ngukur di sini kita pakai timbangan badan katakanlah gitu ya. Tapi di sana ukurannya memang untuk timbangan yang beras, mungkin tingkat ketelitiannya lebih tinggi seperti itu. Sehingga dari permasalahan itu muncullah sistem kalibrasi. Nah, ada lagi nanti sistem itu tera gitu ya. Jadi bedanya tera sama kalibrasi ada yang tahu? Yang pernah tahu kalau kita ke bensin tuh ada pasti pas gitu ya. Itu maksudnya apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Nanti dapat apa Pak Ano? Boleh ikut sesi lainnya. Ya, pasti beli liter ya dikasih liter pas. Putus-putus Mas. Ini Mas Bang kita. Bisa diulangin? Atau yang lain mungkin? Yang lain? Kalau mau di chatting jawabannya di chat. Ya. Kalau ada yang mau jawab nih atau nyerah ya? Belum tahu kan? Ya. Ketika beli 1 liter ya kemungkinan besar yang diberikan juga akan 1 liter pasti. Nah, ini kan ada istilah nih tera sama kalibrasi. Ya. Sebenarnya hampir sama ya, cuma bedanya kalau tera ini hubungannya sama legal gitu ya, legalitas. Jadi hubungannya sama pihak ketiga, sama konsumen. Ya, jadi mana sih kalau kita katakanlah di pabrik atau di suatu
bisnis unit gitu ya. Ini ada alat, mana nih yang harus kita tera, mana yang harus kita kalibrasi. Kalau semua alat ukur itu wajib dikalibrasi, tapi kalau tera itu hanya yang berhubungan dengan konsumen. Contohnya nih, kalau di makanan gitu ya, ada berat. Nah, yang untuk klaim berat katakanlah kita beli makanan gitu ya, snack gitu ya, di situ tercantum neto gitu ya, atau berat sekian gram gitu ya, atau minuman sekian mili. Nah, itu yang untuk mengukur itu harus di tera. Ya. Oh, berarti kalau tera itu hanya untuk bukan alat ukur ya Pak, tera itu? Ya, artinya alat ukur yang untuk klaim di label yang akan kita informasikan ke konsumen. Oke. Ya. Jadi nggak semua alat harus di tera, ntar semua di tera dan dikalibrasi gitu ya. Tidak semua. Jadi kalau di pom bensin itu tera yang dilakukan. Nah, tera itu pasti tetap ada plus minusnya ya. Di plus minusnya berapa kita nggak tahu. Yang penting mereka lulus. Jadi standar dari perdagangan ya ada batasan kriteria lulusnya gitu.